Al-Mutmainnah TV. Pegang HP semua Bu, dicari Al-Mutmainnah TV. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa menjadi sarana dakwah Masjid Jami Al-Mutmainnah untuk lingkungan sekitar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Al-Mutmainnah beserta seluruh pengurus jajarannya, para pimpinan ranting muslimat dan juga ketua PAC Muslimat Limo dan seluruh para ibu-ibu hajah dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadzah Hajah Suryani. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, manfaat barokah usianya, ilmu yang diberikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita fid dini wa dunya wal akhirah. Para alimil ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu hajah, semua yang hadir di sini, calon-calon penghuni surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua pandai bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu, sehingga Allah tambahkan lagi nikmat kepada kita, amin. Allah tambahkan lagi rezeki kepada kita, amin. Mudah-mudahan kita yang semua yang bersyukur akan diberikan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bu, inti maulid pembacaan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, mauidhah hasanah bonus. Puncaknya maulid adalah doa. Jadi yang pulang sebelum doa ini nggak dapat puncaknya, Bu. Ini kalau kita lagi ngaji begini, Bu, Allah utus malaikat, amin. Allah kirim malaikat datang buat naungin kita. Dosa-dosa kita diangkat semua sama Allah. Malaikat nyabutin dosa-dosa kita atu-atu. Malaikat ngadu, ya Allah ini dosa mau dibawa kemana ini? Buang aja, buang. Dibuang ke laut, laut kagak terima. Dibuang ke gunung, gunung kagak terima juga. Daripada puyeng malaikat dibuang ke orang-orang yang pulang sebelum doa.
kecuali ustazah. Karena ada acara lain. Ya Bu. Kalau emang kagak ada acara, datang duduk ngaji dari awal sampai akhir. Kecuali emang lagi ada acara darurat, maka silahkan izin. Benar apa benar? Tadi baca maulid, maulid apa Bu? Saropal Anam, itu maulid paling ribet. Ya, ada yang bisa di sini ada. Ada. Kalau orang dulu masih maulid Saropal Anam, masya Allah itu maulid paling luar biasa, panjang banget. Itu kalau pakai hadroh pusing. Ya, maulid Saropal Anam nggak bisa pakai hadroh Bu. Pakai rebana juga kagak bisa. Emang apa? Pusing. Ketokannya beda. Tahu-tahu berubah, ganti lagu lagi, ganti nada lagi. Ya udah nggak apa-apa. Itu mah ulama terdahulu bukti cintanya kepada Nabi besar Muhammad, sehingga beliau menuliskan syair bait demi bait, apa yang tertuang, apa yang mereka ketahui tentang bagaimana sifatnya Nabi besar Muhammad. Kita sekarang umat akhir zaman udah kebagian enaknya aja, alhamdulillah. Kita punya banyak sholawatan, benar apa benar? Macam-macam bacaan sholawatan, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kita bisa, ada yang kagak ada yang apal, ada yang baru belajar, bahkan ada juga emang kagak bisa kecuali sholawat jib. Sallallahu ala sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi. Ini lempengan baca sholawat begini aja pahalanya gede Bu. Baca model sholawat begitu aja asalkan kita ikhlas, maka pahalanya luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau kita ini jeleknya begini Bu, pas pengen sesuatu ngucap sholawatin aja dulu. Ada yang begitu ada. Ngelihat mobil cakep, masya Allah tuh mobil cakep banget. Apa yang kita sebut? Sholawatin aja dulu. Baca sholawat kagak. Asal ngelihat rumah bagus, ya Allah kapan kita punya rumah bagus? Ngucap apa? Sholawatin aja dulu. Baca sholawatnya kagak. Cuman ngucap sholawatin aja dulu, sholawatin aja dulu. Baca sholawatnya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Lah kalau emang sholawatin aja dulu, baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkah sholawat, mudah-mudahan ini rumah saya punya yang model begini. Begitu. Ini mah ngomongnya sholawatin aja dulu, baca kagak. Bu, kita ini umat paling nikmat. Umat Nabi Muhammad paling enak. Kenapa dibilang paling enak, paling gampang? Sholat sehari cuman 5, puasa cuma 30 hari, ada juga yang 29. Enak apa kagak? Kalau umat-umat terdahulu nih Bu, mohon maaf, asal baju kena najis nggak boleh dicuci. Umatnya Nabi Musa baju kena tai kotok, dicuci kagak boleh. Kudu diapain? Dipotong. Kudu dipotong. Kudu dibolongin. Coba kalau kita masih kayak begitu, lagi gendong bayi, anak raja. Ada yang begitu gendongnya ada? Anak raja. Raja kerajaannya di mana? Ngomong lagu-laguan anak raja, rumah masih ngontrak. Anak raja, kalau raja mau punya kerajaan.
Lagi enak-enak anak raja diompolin tuh daster, mana baru beli, mana bayarnya pakai Shopee Pay Later. Ngerti Shopee Pay Later, ngerti. Kudunya bayar sekarang diangsur 3 bulan daster doang 15.000. Diangsur tiap bulan goceng. Lagi enak-enak anak raja itu bocah ngompol, daster baru boleh beli belum lunas. Kalau jadi umatnya Nabi Musa dikucek kagak bisa, direndam kagak bisa, kudu dibolongin. Ya elah, ini daster boleh beli kudu bolong. Kita mah enak banget jadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Asal baju kena najis cukup dicuci, diguyur pakai air yang mengalir, insya Allah jadi suci lagi, alhamdulillah. Umat-umat terdahulu sholat mah susah banyak, kita mah cuma 5 waktu sehari, masya Allah. Nikmat apa enggak jadi umat Nabi Muhammad? Enak apa enggak jadi umat Nabi Muhammad? Maka kalau enak, kalau nikmat, selamat jalan Bu Haji. Kita doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kalau emang kita ngerasain nikmat, kita ngerasain bahagia jadi umat Nabi Muhammad, maka kita kudu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Karena dalam kitab Ad-Diba, Maulid Diba, tahu Maulid Diba? Maulid Tiba Rasulullah di situ mengatakan dalam sebuah hadisnya, kalau dalam Maulid Tiba dikatakan al haditsus tsani, dalam hadis yang kedua dikatakan sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga, enggak make ditanya. Agak make ditanya, Bu. Ibu kalau ngaji begini ditanyain enggak sama laki? Mau kemana? Ngaji, ditanyain apa kagak? Ditanyain. Kalau pulang ngaji ditanyain apa kagak? Tanyainnya apa? Dapat apa ngaji? Ibu bawa besek, nih besek bang. Bu, ngaji mah yang penting dapat ilmu, amin. Ini model-model kayak kita begini makan kalau suruh ngapal udah pada bebel otak. Udah masuk umur 70 tahun biar kata inna atoina cuman 3 ayat. Kalau yang baca aki-aki, nenek-nenek umur 70 tahun keder. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Cucunya datang, Kong, lu ngapain sih Kong? Ini gue lagi baca inna tapi kagak ketemu ujungnya. Inna apa Kong? Innalillahi kali Kong. Innalillahi wa inna ilaihi. Lah mampus. Ya kita mah begitu, Bu. Keterbatasan kita, benar apa benar? Usia itu udah mempengaruhi dah semuanya dah. Makanya kalau lagi ngaji begini kebanyakan yang tua nyarinya senderan semua. Kalau yang muda nyender hati-hati. Karena ciri-ciri orang mau meninggal lagi ngaji nyarinya tiang. Ngaji datang duluan 7:30 udah nyampe di pojok. Mana orangnya ada? Mati. Lah kalau emang udah tua makan pantes, benar apa benar? Di antara salah satu yang kedua ciri-ciri orang mau mati emang udah penyakitan. Encok lah. Ini makan romannya kalau duduk begini gagah semua, benar apa benar? Tuh duduk mah pada rapi semua. Ntar coba liatin bangun gayanya beda-beda. Ada yang pakai tangan dulu, ada yang dengkulnya duluan, ada yang pantatnya duluan naik, ada. Emang kalau masih gagah mah langsung kaki berdiri. Oh duduk begini merapi semua. Ntar coba liatin pas bubar, ketahuan umur mah kagak bisa, Bo.
Tapi mudah-mudahan biar pada sehat semuanya, biar pada barokah manfaat umurnya semuanya. Ini ngomong-ngomong saya nutup jam berapa ini? Jam 2. Rajin amat. Lah DKM ngomel ntar kagak ada sholat zuhur. Ini sampai jam berapa ini beneran ini? Jam 11. Ya udah, alhamdulillah. Emang kalau kebahagiaan ceramah belakang mah enak, cuman timbang nyimpul doang. Percuma juga kita ngomong panjang lebar, emang amplop udah ditutup. Bu, kalau kita ngaku bersyukur menjadi umat Nabi besar Muhammad, maka kita kudu girang atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau maulid itu yang dirayain hari lahirnya, bukan hari wafatnya. Kalau ulama yang dirayain haul hari wafatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad yang dirayain hari lahir, karena kelahiran beliau adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kita kudu girang. Sama kayak ibu baru nimbang cucu pertama, masya Allah disayang-sayang tuh cucu. Orang-orang pada dipanggil-panggilin, alhamdulillah anak gua udah lahiran, gua udah punya cucu sekarang. Benar apa benar? Bayi nangis, emaknya ketawa. Kan begitu. Kalau orang lahir bayinya nangis, emaknya ketawa, alhamdulillah udah 9 bulan. Saya mah katanya doang nih bu, katanya mah orang hamil berat. Katanya. Lah saya mah kagak pernah hamil bu. Emang berat hamil bu? Berat hamil? Beneran berat? Lagi mana kagak berat, masuknya 7 on keluar 4 kilo. Lah berat. Tapi emang begitu perempuan mah di mana enggak di mana bu. Ngomongnya hamil berat, ngelahirin sakit, bunting lagi. Itu biasanya ngajak duluan perempuannya apa lakinya? Laki-laki, mentang-mentang agak ada laki, nyeletuk laki-laki. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan, masya Allah, para hewan-hewan itu hewan-hewan. Ada kerbau, kagak ada kebo kali di Arab ya. Onta, kambing, natakot, ngomong pakai bahasa yang fasih. Malam itu seakan-akan siang, saking mulianya kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sampai seorang pamannya yang bernama Abu Lahab, yang tertulis di dalam Al-Quran karena kekafiran dan kekufurannya, sampai diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabiu. Sampai orang yang paling benci sama Nabi Muhammad, tapi ketika Nabi Muhammad lahiran, dapat informasi ponakanmu udah lahir. Apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Maka mulai sekarang engkau budakku, engkau merdeka. Tuh, saking girangnya bu. Karena girang punya ponakan laki, budaknya dimerdekain. Karena itulah setiap hari Senin Abu Lahab disiksa di kuburnya, dientengin tiap hari. Itu Abu Lahab. Bagaimana kita? Amin. Abu Lahab yang udah bejat, yang udah kufur, masih diringankan siksa kuburnya karena bahagia mendengar kelahiran Nabi besar Muhammad. Apalagi kita. Kalau kita ini kudunya udah enteng banget. Makanya kalau lagi ngadain maulid, mohon maaf, jangan sederhana-sederhana, jangan. Emak aja kalau lagi ngadain akekah, anaknya lahir, cucunya lahir, tetangga diundangin, makannya enak, benar apa benar? Masa kelahiran Nabi Muhammad SAW sederhana? Kalau cuma nyumbang 50.000 per orang, kecil. Kalau cuma dimintain sumbangan di lingkungan kita masing-masing 50.000 per kakak, kecil. Nggak ada bandingannya.
Sayyidina Abu Bakar pernah berkata dalam sebuah makolahnya, orang yang berinfak untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad karena bahagia sedekah dia karena kelahiran Nabi Muhammad, maka insya Allah akan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini mudah-mudahan yang nyumbang semuanya berkah rezekinya, amin. Yang nggak bisa nyumbang, nyumbang tenaga, mudah-mudahan dikasih sehat sama Allah. Emang yang dia kagak punya duit, dia kagak punya tenaga, mudah-mudahan ngebantuin pikiran, mudah-mudahan dikasih kemudahan jalannya oleh Allah. Ada yang nggak bantuin duit, nggak bantuin tenaga, nggak bantuin mikir, ngeribetin doang, ada. Ngeribetin doang kerjaannya. Ngomong, no temen gue datang belum dikasih besek, no temen gue datang belum dikasih snack, lu ngebantuin kagak apa kagak. Ini mudah-mudahan yang begini dapat hidayah, amin. Kita doain mudah-mudahan muslimat di kampung kita mudah-mudahan biar pada kompak semuanya. Sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga kagak pakai ditanya, Bu. Langsung. Cepet. Ibarat kata kalau jalan tol sekarang mah udah kagak make. Tempel-tempel lagi langsung cus. Kagak pakai ditanya. Wa sulusun min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'tuna bi dzunubihim wa yaghfirulahumullah. Sepertiga umat Nabi Muhammad datang penuh dengan dosa, akan tetapi mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini kita yang enggak punya dosa? Angkat tangan yang enggak punya dosa. Semuanya punya kesah, tapi ada dalam sebuah kitab dikatakan, Bu, dengerin ini yang kudu dicatat nih, Bu. Kalau Allah menginginkan diri kita baik, maka Allah akan kirimkan 3 perkara. 3 perkara ini apa aja? Nih ibu cermatin, ada enggak 3 ini dalam diri ibu? Kalau 3 ini ada, maka sesungguhnya Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Amin. Yang pertama, yufaqihu fiddin, orangnya demen menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, orangnya demen mempelajari syariat, orangnya demen tentang ilmu-ilmu agama. Kalau ibu masih demen ngaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bagian daripada tanda-tanda kalau Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Kadang-kadang kita punya tetangga udah diajak sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, 3 kali nggak datang, sampai bosan diri, ujung-ujungnya kita malas gue mengajak dia. Emang apa nggak pernah datang? Pernah ngalamin begitu? Capek ngalamin begitu? Bu, nggak boleh capek. Kalau emang kita punya tetangga, punya teman diajak ngaji nggak mau, jangan bosan-bosan, ajak aja terus. Gus, saya mah capek, tiap minggu saya ajakin dia mah heehnya doang, jalan kagak. Ngaji mingguan kagak datang, ngaji bulanan kagak datang, giliran maulid tahunan datang. Ada yang begitu? Ngarepin seragam doang. Jangan pernah bosan ngajak orang untuk berbuat, karena orang yang demen ngaji agama, yufaqihu fiddin, diberikan kecerdasan beragama, maka tandanya Allah menginginkan dia menjadi orang baik. Ini muslimat di sini mungkin banyak banget ustazah semua nih. Alhamdulillah. Cuman emang anehnya orang kita begini, Bu, ngaji bawa tas. Ini mohon maaf ini. Orang ngaji kebanyakan kalau emak-emak ngaji pada bawa tas. Benar apa benar? Tapi lupa, kagak bawa pulpen, kagak bawa buku. Ada yang bawa pulpen, ada yang bawa buku, kagak dipakai. Ada yang dipakai, pulpen dikeluarin, buku dikeluarin, nyatet mah kagak. Bu, emang kalau ngaji bawa tas bakal apa sih? Lu jangan pada bohong apa? Saya juga tahu. Kalau perempuan mah emang di mana-mana jiwa sayangnya luar biasa. Asal ada pisang sisa, kue sisa,
Asal ada minuman sisa, bakal siapa? Anak. Benar apa benar? Boleh apa kagak? Boleh. Itu mah kagak salah. Yang salah udah dapet ngomong belum? Tuh yang salah. Tapi yang lebih salah lagi yaitu Bu, pulpen sama buku coretin apa kek? Namanya juga ngaji, dalam mahfuzat dikatakan al ilmu saydun wa kitabatuhu qaidun. Ilmu itu bagaikan hewan buruan dan tulisan adalah jebakannya. Kalau orang ilmunya pengen dapat, pengen manfaat, pengen barokah ilmunya, maka kudu dicatat. Jangan sampai lewat begitu nih, makan model-model orang limo begini, makan ngaji masuk kuping kanan, keluar kuping. Ada yang begitu. Lagi ngaji mah manggut-manggut, pulang ngaji lupa. Tuh yang pertama, kalau Allah menginginkan kita baik, maka Allah akan mudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah. Ilmu agama mana yang kudu kita pelajari? Yang kudu kita pelajari adalah yang wajib, Bu. Salatnya benerin, amin. Wudunya benerin, puasanya benerin, zakatnya kalau emang punya rezeki benerin, hajinya kalau emang punya kesempatan dan punya rezeki benerin. Ya Bu, ya jangan cuman kalau ngaji begini pada giroh banget, giliran sholat roman-romannya pada males banget. Tapi kalau emak-emak saya yakin sholatnya pada rajin semua. Amin Allahumma. Cuman masalahnya kok lakinya bagaimana lakinya? Lakinya bagaimana? Emang emak pengen nanti di sorga sendirian, laki kagak diajak? Pengen? Ajak. Lah kalau lakinya malas sholat, ganti lakinya. Kejam amat. Ajak lakinya, Po. Bu, lakinya biar pada rajin sholatnya, amin. Kalau perempuan mah gampang buat sholat. Laki. Anak kita juga sama. Anak adalah cerminan orang tua. Orang tua bagaimana cara mendidik anaknya, maka anak itu yang akan meneruskan daripada langkah perjuangan kita. Di antara salah satu kewajiban orang tua adalah ngajarin anak tentang sholat. Ngajarin anak tentang puasa. Ngajarin anak tentang haid. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan yang kedua, kalau emang Allah menginginkan diri kita baik, amin, maka kita akan jauh daripada cinta terhadap dunia. Bu, sekarang kalau ibu nggak punya duit, saya bagi duit 100 girang apa kagak? Ini ada Po Indun, di sini ada Po Indun, saya bagi cepet. Seneng apa kagak? Ada Po Indun, ada. Po Indun saya bagi cepek misalkan. Contoh, kagak bawa duit saya. Po Indun saya kasih 100.000. Girang apa kagak? Po Jenap saya kasih gope. Ayo, Po Indun saya kasih cepek, girang. Habis Po Indun saya kasih cepek, Po Jenap datang, Po Jenap saya kasih gope 500.000. Tadi yang Po Indun seneng, masih seneng apa kagak? Emang apa? Gedean Jenap. Bu, itu namanya kita masih sibuk ngurusin rezeki orang lain. Apa tadi dia kata? Itu namanya kita masih ribet ngurusin rezeki orang. Emang siapa yang ngasih kesempatan rezeki kita sama? Nggak ada. Rezeki seseorang berdasarkan kekuatan imannya.
Semakin tinggi imannya, semakin banyak rezekinya. Belum tentu. Kadar rezeki bukan dari banyak dikitnya. Kadar rezeki adalah berdasarkan manfaat dan barokahnya. Punya duit 1 juta kalau kagak pernah neraktir bakso, pelit. Benar apa benar? Benar apa benar? Ada teman ibu yang pelit, ada. Tunjuk. Bu RT. Ini tunjuk Bu RT, katanya Bu RT pelit katanya. Saya baru kali ini tumben nemuin Bu RT pelit. Tapi ada orang punya duit 100.000. Asal dia mau berangkat ngaji, dia beliin gorengan 50.000, dia bagiin ke semua orang. Kira-kira mana yang lebih barokah? Yang punya duit 100.000. Rezeki mah udah diatur. Rezeki mah udah ada yang Jangan ikut-ikutan repot, Bu. Kalau rezeki berdasarkan pangkat gelar jabatan, maka orang yang punya jabatan tinggi kudunya paling kaya di Indonesia. Benar apa benar? Tapi kenapa yang paling kaya malah orang-orang yang biasa-biasa aja? Enggak punya jabatan. Kalau emang rezeki karena pendidikan, maka enggak mungkin orang-orang yang cuman lulusan SD bisa kaya. Tapi kenyataannya, kalau emang orang dapat rezeki karena kerja kerasnya, maka kudunya kuli bangunan orang paling kaya. Tapi rezeki mah udah ada yang ngatur. Allah merintahkan kita wazhad fid dunya yuhibbukallah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu ribet sama urusan dunia, maka Allah bakalan suka sama kita. Tetangga beli motor, ibu puyeng, ngapain? Tetangga bangun rumah, ningkatin rumah, dikerumunin, ngapain? Tetangga beli mobil baru, ribet sendiri. Ada yang begitu model tetangga? Banyak. Kadar rezeki kita udah ada yang ngatur. Tapi Gus Baha pernah bilang begini, Bu, nikmat yang paling besar adalah punya istri, punya suami, punya anak yang masih sujud kepada Allah Subhanahu. Itu udah nikmat tiada tara. Makanya jangan pernah berhenti untuk sujud kepada Allah. Dan kalau Allah menginginkan kita baik, maka kita bakalan cuek sama urusan dunia. Saya mah datang niatnya ngaji aja. Mau dikasih mau kagak urusan belakangan. Yang penting saya niatnya datang hadir dikasih alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah. Begitu. Ngaji majelis taklim, saya hadir ngaji majelis taklim ini, saya mah niatnya belajar, saya mah niatnya ngaji. Mau dapat seragam, alhamdulillah, nggak dapat juga kagak papa. Tuh kudunya begitu. Jangan yang macem-macem pikirannya. Saya mah niat ngaji biar jalan-jalan setahun sekali. Saya mah niat ngaji biar bisa begini, biar bisa begini. Ya udah, nggak penting itu mah, nggak penting. Zuhud di dunia. Duit itu kalau Imam Syafi'i mengatakan ij'alid dunya fi yadika wa la taj'alid dunya fi qalbika. Jadikan dunia itu cuman seperti di genggaman tanganmu, jangan jadikan dunia ada di dalam hatimu. Kalau motor hilang nangis boleh, cuman jangan lama-lama. Kalau duit hilang boleh, cuman nyari ini jangan lama-lama. Nih ibu, duit bawa cepek ke sini, baliklah cepek gua mana ya? Akhirnya balik ke tempat duduk nyariin atu-atu, kagak ada. Akhirnya ujung-ujungnya jadinya apa? Suudzon. Prasangka buruk sama orang lain. Tadi gua duduk sampingnya Po Mariam, jangan-jangan Po Iyam ngambil duit gua. Benar apa benar?
Pas nyampe rumah ternyata duit cepainya kagak kebawa. Kagak jadi makan bakso, tapi perasaan udah ngejelek-jelekin orang. Poiyam nyolong, poiyam nyolong, poiyam nyolong. Pulang sikirannya begitu doang. Poiyam nyolong, poiyam nyolong, poiyam nyolong. Nyampe rumah, lah ini cepek gua. Maka yang terjadi kita kudu datang ke poiyam, poiyam maafin, saya mah udah berprasangka buruk sama empok. Emang apa saya duduk samping empok duit cepet saya hilang. Saya kira empok ngambil ternyata ketinggalan di rumah, maafin saya ya. Bu, kalau kita punya dosa sama manusia jauh lebih berat daripada dosa kita kepada Allah, Bu. Karena kalau kepada manusia kita kudu minta maaf langsung. Nggak boleh cuman basa-basi, po maafin saya ya, nggak boleh, nggak diterima. Makanya kalau kita bikin salah sama Allah gampang diampuni nama Allah. Tapi kalau sama manusia ribet. Makanya jangan punya banyak urusan sama manusia, pinjem dulu 100. Nih kalau minjem begini udah jangan kebanyakan nggak janji. Kan kebanyakan sekarang begitu dari teman baik gara-gara minjem duit hilang. Ya, rajin ngaji gara-gara punya utang sama uang kas kagak ngaji lagi. Ada yang begitu. Bendahara juga sama, udah dipercaya amanah, pas ujung-ujungnya bagiin duit, po maaf ya duitnya kepake 1 juta, saya belum bisa balikin. Ada bendahara model begitu. Ribet. Urusan sama manusia meribet. Kalau urusan sama Allah mah enak, ya Allah ampuni dosa saya, asalkan niatnya ikhlas bener-bener minta maaf, Allah bakal ampunin dosa kita. Dan yang ketiga, kalau Allah menginginkan kita baik, maka kita akan sadar sama kesalahan dan aib kita sendiri. Tuh, Bu. Makanya nih, kalau tobat yang paling benar adalah tobat yang mengungkapkan dosa-dosanya sendiri. Kalau dalam perjalanan haji ada namanya Arafah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang kenal dirinya udah kenal sama Tuhannya. Empok-empok, ibu-ibu, nenek-nenek yang di sini kira-kira udah pada ngakuin kesalahannya apa belum? Kebanyakan sekarang begitu ngomong sama yang lebih muda berasa bener doang. Nih mertua nih terutama saya ingetin, mertua jangan terlalu ngerecokin urusan rumah tangga anaknya, jangan. Tuh betul tuh ngerasa tuh dia. Jangan terlalu ngeribetin. Zaman dulu makan asal perempuan jadi menantu dipanggilnya mantu sini. Bener apa bener? Orang Limo dulu mau begitu. Mantu sini, mantu. Mantu. Enak apa kagak dipanggil mantu? Kagak enak. Lagi pulang kerja udah jam 3 sore, niatnya pengen rebahan bentaran, mertua manggil depan, mantu. Akhirnya tuh mantu ngomong, ya elah nih nenek-nenek baru pengen rebahan bentaran doang. Iyanya ngapa nih, bantuin gue nyangin ikan mantu. Nih mertua kalau model begini mah emang kita doain aja biar panjang umur atau pendek umur. Bu, kalau punya mantu tolong jangan terlalu direcokin. Tuh betul lagi tuh. Yang muda-muda biasanya begitu tuh. Kesel dia sama mertuanya. Kagak berani ngomong, ikut ngaji. Betul, kencang banget ya. Mantu, ini anak dari kecil gua sambelin sambelnya begini, pakai sambel mentah. Lu ngapa lagu-laguan pakai sambal mateng? Jangan. Ngeribetin banget sih. Makanya kalau bisa mantu sama mertua rumahnya misah. Betul lagi. Kalau emang kagak bisa misah, paling enggak dapurnya beda. Kalau lahannya kagak ada, ngontrak. Kalau emang duitnya orang mau gimana kek, pikirin dewek. Masa saya juga kudu mikir?
Paling enggak perabotannya dipisah. Supaya apa? Menjaga keharmonisan, sakinah, mawaddah, waroh. Karena doanya Allahumma alif bainahuma. Tuh begitu. Ya Allah, jadikan hati mereka berdua. Siapa hati mereka berdua? Laki bini. Laki bini saling sayang, saling cinta. Mertua mah kagak diajak. Lah emang doanya kagak ada? Kalau doanya ada, ya Allah gabungkan hati mereka berdua dan mertuanya. Tuh, tapi saya ujung-ujung belum pernah dengar. Ya Allah baikin hati mertuanya, nggak ada. Allahumma alif bainahuma kama allafa baina Adam wa Hawa, kama allafa baina Yusuf wa Zulaikha, kama ada allafa baina Nabi Muhammad wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridho. Doanya mah buat pasangan laki bini, makanya laki bini hatinya cocok, mertuanya kagak. Tapi mertua juga kudu sadar. Enggak semua yang diomongin mertua bener. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena kebenaran dunia ini sifatnya tidak pasti. Yang paling benar adalah urusan akhir. Maka kalau Allah menginginkan kita jadi orang baik, kita sadar sama dosa-dosa kita. Ini mantu gua ngapa sih jarang banget di rumah? Introspeksi, Bu. Jangan-jangan gara-gara gua. Emang gara-gara lu. Dia mau bertahan di tempat kerja, ngambil lembur dah biar nyampe rumah mertua lagi tidur. Dah. Emang gara-gara kita. Makanya kalau kita menginginkan kebaikan, Allah menginginkan kita kebaikan, kita sadar sama dosa kita. Maka kalau kita sadar sama dosa kita, dalam sebuah hadis dikatakan, dilanjutkan al hadis tsani wasulusun min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka masih ada syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka Allah ampuni dosa mereka semua. Amin ya robbal. Maka kesimpulan kita ngaji hari ini, Bu, saya cuma mau ngingetin ya, Bu ya, mau ngingetin, ngaji jangan sampai ditinggal, sholat jangan sampai di, puasa jangan sampai di, yang kedua ama dunia jangan kebangetan ijo matanya. Ya, ya. Maka ada pepatah bilang begini, ulama bilang begini, kalau ngelihat jangan pakai mata tapi pakai akal sehat, karena mata sering nipu. Kalau ngedengerin jangan cuman pakai telinga tapi pakai hati, karena telinga suka ngegocek. Lah emang budek. Kalau ngelihat duit 50.000 jangan main langsung diembat. Siapa tahu depannya 50, belakangnya 2.000. Karena mata bisa menipu, ya Bu ya. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita semua bisa ilmu agama, amin. Yang kedua, jangan sampai kita yang namanya terlalu cinta sama dunia. Yang ketiga, kita kudu banyak introspeksi diri kita. Kita sadar sama kesalahan kita. Kita sadar sama kelakuan kita yang masih banyak kurangnya. Saya terakhir, 5 menit terakhir izin MC ya. Saya minta tolong kita sama-sama baca sholawat badar, sambil dalam hati kita akuin semua kesalahan dan dosa kita. Akuin 5 menit aja, saya minta 11.15 kita tutup. Ya, kita baca sholawat badar, kita minta sama Allah, sambil dalam hati kita ungkapin dosa kita yang selalu ibu tutupin. Ungkapin, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah ampuni dosa-dosa kita. Salatullah. Baca semua, angkat suaranya. Ala Taha. Tundukin kepala, mejemin mata. Sambil baca sholawat di mulut, hati kita ngomong, ya Allah ampuni saya udah begini, ampuni saya udah begini. Habibillah salat Allah ala Taha Salatullah
Akuin semua dosa-dosa kita, Bu. Akuin semua kesalahan-kesalahan kita dalam hati yang kita tutup-tutupin, minta ampun kepada Allah. Salatullah. Ya Allah, ya Tuhan kami masih banyak dosa. Salat kami belum benar, puasa kami belum benar. Kami masih belum jadi istri yang baik, masih belum bisa jadi mertua yang baik, masih belum bisa jadi menantu yang baik, masih belum bisa jadi orang tua yang baik. Banyak dosa-dosa yang kami lakuin. Kadang-kadang suka nyubit anak nggak pakai alasan, kadang-kadang suka ngegentak suami. Maafin kami ya Allah. Salatullah. Akuin semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupin. Allah Maha tahu. Minta ampun kepada Allah. Siapa tahu ini kesempatan terakhir kita bertaubat. Siapa tahu ini kesempatan kita terakhir untuk mengungkapkan kesalahan kita. Siapa yang tahu kita balik dari sini udah nggak ada usia, udah nggak ada umur. Habibillah, salatullah. Ya Allah, kalau sekarang adalah hari terakhir bagi kami, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Tanda-tanda kematian udah banyak yang kami rasain, ya Allah. Jadikan usia kami usia yang manfaat, usia yang barokah, usia yang penuh ketaatan kepadamu, ya Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh soleha. Ya Allah, kami ada yang berjuang sendiri tanpa ayah, tanpa laki. Kami berusaha. Mudahkan urusan kami ya Allah. Ala taha lillah salatullah. Ala yasin bila tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah. Angkat tangan kita semua, kita doain umat Nabi Muhammad SAW. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min bi ahlil. Salatullah terakhir, angkat suara kita biar jadi saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah. Salatul Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat diterima, dimudahkan, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.